Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Ali Hidayat dengan NPM 2252011158. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait makalah yang saya buat sebagai tugas dari mata kuliah Etika Profesi Hukum. Judul dari makalah yang saya angkat adalah Kajian Normatif Kode Etik Jurnalistik dalam Perspektif Hukum Perlindungan Privasi Publik. Yang pertama, latar belakang. Dalam era keterbukaan informasi dan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, profesi jurnalistik menjadi salah satu pilar penting dalam penyampaian informasi kepada publik. Namun, di tengah kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, muncul dilema antara hak publik dalam memperoleh informasi dan hak individu atas privasi yang dilindungi pula oleh hukum. Kode etik jurnalistik yang disusun oleh Dewan Pers menjadi pedoman moral dan profesional bagi insan pers dalam menjalankan tugasnya, yang di dalamnya menegaskan tentang prinsip-prinsip, yaitu prinsip kehati-hatian, keakuratan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas privasi. Namun demikian, dalam praktiknya sering ditemukan adanya pemberitaan yang menimbulkan polemik terkait pelanggaran privasi individu atau kelompok, baik melalui penyebarluasan data pribadi, informasi yang bersifat rahasia, maupun penggambaran kehidupan pribadi yang tidak memiliki relevansi langsung dengan kepentingan publik. Selanjutnya, setelah latar belakang ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam makalah ini ada 3. Yang pertama, bagaimana kedudukan kode etik jurnalistik dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya terkait perlindungan privasi publik. Yang kedua, bagaimana bentuk pelanggaran kode etik jurnalistik yang berdampak terhadap pelanggaran hukum perlindungan privasi publik. Yang ketiga, bagaimana hubungan dan potensi konflik antara kode etik jurnalistik dengan hukum perlindungan privasi publik dalam praktik jurnalistik di Indonesia. Masuk ke dalam bagian ketiga, yaitu pembahasan. Yang pertama ada pembahasan mengenai kedudukan kode etik jurnalistik dalam sistem hukum nasional Indonesia. Kode etik jurnalistik dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis meskipun secara normatif tidak memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat layaknya peraturan perundang-undangan. Kode etik jurnalistik lebih merupakan norma etik internal dalam profesi jurnalistik dan menjadi rujukan moralitas serta standar perilaku profesional yang harus diikuti oleh para jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Namun, dalam praktiknya, kode etik jurnalistik memiliki hubungan erat dengan sistem hukum positif, terutama ketika terjadi pelanggaran yang berdampak pada hak-hak hukum orang lain, seperti pelanggaran terhadap hak privasi publik. Selanjutnya, ada pembahasan mengenai bentuk pelanggaran kode etik jurnalistik dan dampaknya. Bentuk pelanggaran kode etik jurnalistik yang berdampak terhadap pelanggaran hukum perlindungan privasi publik dapat beragam, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit. Secara umum, pelanggaran ini sering terjadi antara lain: yang pertama, penyebarluasan data pribadi seseorang tanpa persetujuan yang sah. Yang kedua, pengungkapan identitas korban kejahatan seksual. Yang ketiga, pengambilan gambar yang berada atau diambil di ruang privat tanpa izin. Yang keempat, penyajian berita yang mengandung spekulasi terhadap kehidupan pribadi seseorang, dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran lainnya. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya melanggar kode etik jurnalistik, tapi juga berpotensi melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, hubungan dan potensi konflik antara kode etik jurnalistik dengan hukum perlindungan privasi publik. Nah, hubungan antara kode etik jurnalistik dengan hukum perlindungan privasi publik dalam praktik jurnalistik di Indonesia pada dasarnya bersifat saling melengkapi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya kerap terjadi potensi konflik yang cukup serius, terutama ketika media massa mengejar kecepatan dan eksklusivitas berita yang seringkali mengabaikan prinsip verifikasi dan kehati-hatian dalam mengungkap informasi pribadi. Selain itu, belum adanya sinkronisasi yang tegas antara mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik jurnalistik oleh Dewan Pers dengan penegakan hukum perlindungan privasi publik di ranah peradilan umum juga menjadi celah yang memicu tumpang tindihnya kewenangan. Nah, selanjutnya setelah membahas beberapa pembahasan sebelumnya, kita tiba di kesimpulan. Kesimpulannya adalah kode etik jurnalistik memiliki peran penting dalam sistem hukum nasional Indonesia sebagai norma etik yang mengatur profesi pers agar tetap berjalan dalam koridor yang menghormati hak asasi manusia. Yang menghormati hak asasi manusia itu termasuk juga dalam hak atas privasi publik.
Namun, dalam implementasinya berbagai bentuk pelanggaran kode etik jurnalistik yang berdampak pada pelanggaran hukum perlindungan privasi publik masih kerap terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukannya harmonisasi antara kode etik jurnalistik dengan perangkat hukum positif nasional serta peningkatan kesadaran hukum dan etika bagi jurnalis agar dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan privasi publik. Sekian dari presentasi yang dapat saya lakukan. Tentunya dalam memberikan penjelasan serta memberikan pembahasan, terdapat beberapa kesalahan. Maka dari itu, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.